Dahulu negara Islam satu. Di masa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan beliau sendiri yang memimpinnya. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Satu, tidak berpecah. Satu. Terus berlangsung setelah Al-Khulafa Ar-Rashidin, maka datang khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Ya, walaupun tidak seutama Al-Khulafa Ar-Rashidin, jelas, dan Muawiyah sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya lebih baik dari Ali. Pasti Ali jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia darinya. Tetapi Muawiyah mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Suatu saat pernah di majelis saya ditanya oleh seseorang yang barangkali dia di hatinya terdapat sesuatu terhadap sahabiyun jalil ini, Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dia bertanya, seakan-akan menyayangkan, mengapa penerbitan saya namanya Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu saya jelaskan. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat. Sahabat, apapun dia, siapapun dia, hatta yang paling rendah, tetap memiliki keutamaan dari orang yang sesudahnya. Tidak ada yang mengingkari bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat, kecuali Rafidah yang suatu saat para pendeta Nasrani pernah mendatangi Al-Imam Ibn Hazm di Andalus. Andalus itu terdiri dari Spanyol dan Portugal. Imam besar yang membantah ahli kitab bahwa kitab Taurat dan Injil, dan beliau ahlinya, telah terjadi perubahan, telah diubah, dikurangi atau ditambahi. Maka para pendeta itu berhujjah kepada Al-Imam Ibn Hazm bahwa di dalam Islam pun telah terjadi perubahan Al-Quran. Oleh siapa? Kata Al-Imam. Kata orang-orang Syiah. Kemudian Al-Imam mengatakan, Inna rawafid laysu minal muslimin. Rafidah bukan dari kaum muslimin. Yani kalau mereka meyakini Al-Quran telah diubah, dikurangi banyak ayatnya dan ditambahi oleh para sahabat, padahal Rabbuna dengan tegas mengatakan
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti dia bukan Islam. Ayat berapa itu? Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kalau mereka mengingkari dan tidak mempercayai firman Allah ini, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah diubah oleh para sahabat yang diketuai oleh 3 orang khalifah, Abu Bakar dan Umar serta Utsman, maka mereka telah membantah firman Allah ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Hazm dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Rawafid itu bukan dari kaum muslimin ketika mereka mengatakan Al-Quran itu telah diubah, tidak asli lagi. Maka pulanglah para pendeta itu dengan tangan hampa, tidak bisa berhujjah kepada Al-Imam Ibn Hazm. Nah, kembali ke Muawiyah, dia sahabat orang mulia. Yang Nabi SAW katakan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Karena sahabat memiliki keutamaan-keutamaan, di antaranya melihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik dia berbicara atau tidak, baik Nabi SAW berbicara kepadanya atau tidak, martabat sahabat tentu tinggi sekali. Dan Nabi SAW masuk ke dalam hadis khairun nas. Walaupun sahabat tidak maksum, ada yang berdosa, baik besar, apalagi kecil dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat mereka masyarakat yang baik, masyarakat yang salihin, masyarakat yang muwahhidin. Ada maksiat, tetapi tidak banyak, tidak tersebar luas. Dilakukan oleh beberapa gelintir tentunya. Itu masyarakat yang baik, karena dilihat dari ghalibnya. Itu pertama. Yang kedua, Muawiyah juru tulis wahyu Al-Quran. Kalau kita celah, berarti kita mencela apa yang dia tulis. Juru tulis wahyu, ma'ruf. Yang ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah ipar bagi Rasulullah SAW. Karena saudara perempuannya yaitu Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menamakan Muawiyah khalnya khalul mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Itu yang ketiga. Yang keempat, para sahabat besar seperti Abu Bakar, kemudian Utsman, apalagi Umar, apalagi Utsman, mempercayai Muawiyah untuk menjadi gubernur, amir di wilayah yang sangat luas, yaitu Syam. Awalnya kakaknya, abangnya Yazid bin Abi Sufyan. Setelah Yazid mati, wafat, dia masuk Islam lebih dahulu, maka digantikan oleh Muawiyah. Dan Umar menetapkannya. Dan pada zaman Utsman diberi kekuasaan lebih menguasai seluruh daerah Syam.
seluruh daerah Syam. Itu yang keberapa? Keempat. Sekarang keberapa? Kelima. Hah? Oh, berselisih antum. Kelima apakah? Kelima. Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sebaik-baik raja berdasarkan nas di Sunan Abi Daud. Nabi SAW menjelaskan tentang khilafah nubuwah. Khilafah berdasarkan manhaj nubuwah. Kemudian digantikan oleh kerajaan dan kerajaan yang terbaik. Kenas Al-Quran. Yang keenam ya. Yang keenam Nabi SAW mendoakan agar Muawiyah mendapat hidayah dan jadi orang yang menjadi sebab orang mendapat hidayah. Hadisnya antum bisa lihat di kitab Al-Masail jilid berapa? 12 atau jilid 12 atau jilid 11. Ya, bisa dilihat. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ahli dalam mengurus pemerintahan. Karena 40 tahun hidupnya menjadi amir. 20 tahun menjadi amir, gubernur Syam. Tadinya menguasai sebagian daerah Syam pada khilafah Utsman, menguasai, diberi jabatan seluruh wilayah Syam selama 20 tahun. 20 tahun ke depan beliau menjadi khalifah. Dan sebaik-baik khalifah ke berapa? Ke-8. Umar bin Khattab berbangga dengan Muawiyah, menamakan Muawiyah adalah Kisrahnya Arab. Kisrahnya, rajanya Arab. Kisrah, kalau Kisrah dari Persia, Kisrahnya Arab. Yang ke-9, Muawiyah lah pertama orang yang berpikir selain kita mempunyai pasukan darat, harus ada angkatan laut. Dan beliaulah pertama orang yang memimpin armada laut untuk memerangi Romawi. Di zaman Umar beliau menyarankan, menganjurkan harus ada angkatan laut kalau bahasa kita. Perang melalui laut. Umar tidak mengizinkan karena jumlahnya masih sedikit dan belum mempunyai kekuatan. Sehingga kalau binasa di lautan, habis para sahabat. Pada tahun 28 Hijriyah, antum bisa baca hadisnya, dan hadis kabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Lihat di kitab Al-Masail jilid 11. Ya? Itu di Umar Utsman Muawiyah meminta kepada Utsman agar ada armada laut. Dan beliau yang ditunjuk sebagai Utsman mau tunjuk sebagai panglimanya. Nah, itulah pertama armada laut, pasukan angkatan laut dalam Islam pada tahun 28 Hijriah berangkat percis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Percis. Nabi SAW memberitahukan nanti akan ada umatku begini, mengarungi lautan lepas, dia berperang di jalan Allah. Pertama terjadi pada tahun 28 Hijriyah. Dan Nabi SAW
telah memberitahukannya jauh-jauh hari. Dan Muawiyah lah yang ditunjuk oleh Utsman sebagai panglimanya. Dan keistimewaan, keutamaan lainnya. Nah, dia sahabat. Nah, kenapa orang itu dan orang-orang lain bisa ada hati hasad, benci kepada Muawiyah? Ini terkena kerancuan dari Rafidhah. Dari Rafidhah. Maka Bani Umayyah. Kemudian kira-kira di awal abad kedua Bani Umayyah diruntuhkan, dikudeta oleh Bani Abbasiyah dari keturunan Abbas, yakni keturunan Abdullah bin Abbas, keturunan Ibnu Abbas. Jadilah Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah itu satu pemerintahan luas, terbentang dari masyrik sampai maghrib. Ada orang-orang yang memberontak seperti Khawarij, selalu diperangi. Nah, ketika Bani Umayyah dijatuhkan oleh dari keturunan Ahli Bait, yaitu Abdullah bin Abbas, anak cucunya, ya, sehingga berdiri dinasti atau khilafah Bani Abbasiyah. Di tahun 123, awal di sepertiga awal abad kedua. Maka Bani Umayyah yang ada di Spanyol, di Andalus, Spanyol Portugal dulu, ya, sekarang Spanyol Portugal, dulu Andalusia, itu tidak mau taat kepada Bani karena dia dikudeta. Maka tetaplah Bani Umayyah yang di Andalus itu berdiri sendiri, sendiri, dan dibela oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Itu Bani Umayyah berdiri sendiri sampai Andalus dikuasai oleh orang-orang kufar. Bani Abbasiyah berlangsung terus sampai pada tahun 654 atau 56, saya lupa, penyerangan Mongol, cucunya Genghis Khan, Hulagu Khan. Genghis Khan cucunya pecah. Ada yang masuk Islam, ada yang mengikuti kakeknya. Orang-orang bengis di dunia saat itu, ya, kalau sekarang orang-orang bengis kejam, bahkan terkejam seperti Benyamin Netanyahu, Joe Biden. Ini orang-orang bengis dan terkejam di dunia. Dulu saat itu Genghis Khan, ya, ini orang yang berdarah dingin dan kejam. Orang-orang hamil saja dibunuhi. Sekarang kita lihat ya, Benyamin Netanyahu bersama sekutunya, dia bantu mereka, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, India, semua menyokong orang-orang terkejam di dunia saat ini. Lalu kita kenal ada Genghis Khan yang membantai kaum muslimin puluhan ribu, dan pasukannya membelah, orang perempuan hamil pun dibunuhi, anak tidak ada yang selamat. Sama persis dengan ini, hanya dulu dengan pedang dan pisau, sekarang dengan bom. Orang-orang terkejam itu di bawah pimpinan. Kalau dulu Genghis Khan pimpinannya, dia tinggal perintah anak-anaknya ke sana. Dia ada beberapa orang anak. Nanti anak-anak itu melahirkan punya anak-anak lagi, cucu-cucu Genghis Khan.
Maka cucu terkejam percis seperti kakeknya Hulagu Khan yang membantai kaum muslimin di Baghdad. Diperkirakan yang mati 800.000 orang sampai 1,5 juta kurang lebih. Nah, kalau sudah ada bangkai ratusan ribu, tersebar bau yang tidak sedap, penyakit. Tersebar sampai ke Syam. Sekarang ini yang mati di reruntuhan sudah tidak sedap. Rumah sakit dihancurkan semuanya. Itu orang-orang bengis, orang-orang kejam seperti Benyamin Netanyahu ini. Bersama Jubaiden yang dukung dia, yang berpelukan bersama, kemudian pengusaha-pengusaha besar yang mendukungnya. Banyak. Itu orang-orang kejam yang tidak punya hati sama sekali. Bengis. Sementara saudara-saudara kita kecil, Palestina. Hanya beberapa gelintir manusia yang berani melawan Yahudi. Dari ratusan juta kaum muslimin. Hanya beberapa gelintir dari orang-orang Palestina ini. Ya, itu. Nah, mulailah setelah itu negara Islam mulai berpecah. Kemudian pada beberapa abad belakangan, abad ke-19, dijajah oleh Inggris. Di sini sebelumnya dijajah oleh Belanda, terkotak-kotak. Masing-masing ada amirnya. Nah, itu akhirnya ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, itu khilafah.